Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Wanusuyuf dengan NIM 24 akhiran 170. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi web yang kelompok saya telah buat. Untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan apa yang saya buat, bukan keseluruhan dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Pertama, saya di bagian admin. Saya mendapatkan tugas untuk membuat halaman admin. Di sini kita masuk terlebih dahulu menggunakan username admin. Baik, di sini ada dashboard. Kebetulan saya hanya dapat dua di sini. Ada di manage user sama report. Jadi kita buka di manage user. Baik, pertama di sini ada header berupa template yang sudah ada di partials nantinya. Untuk di file kita itu partials, untuk di folder partials itu ada header di sini. Saya menambahkan ini untuk mengotomatiskan, jadi nggak usah dibuat berkali-kali. Sini ada bookstore, terus ada tombol logout, terus sini ada tabel. Manage user ini isinya user-user yang telah mendaftar atau register di aplikasi kami. Seperti itu. Di sini ada nomornya, ada username, ada nama, terus ada levelnya. Mau admin, sebagai admin, seller, ataupun buyer. Sini untuk actionnya itu ada edit, yang fungsinya untuk mengedit dari user ini. Baik, di sini misal kita akan mengedit di bagian Safri buyer, kita edit Safrinya, kita panjangin jadi Safri Wanusuyuf, kita update. Dan untuk di nama di sini akan berubah jadi Safri Wanusuyuf, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk tombol logout. Di sini logout juga berfungsi dengan normal seperti yang dilihat. Kita akan otomatis logout dan harus login ulang. Kita akan login ulang dan ya sudah. Untuk di manage user, sini juga ada footernya sama seperti header tadi, sudah ada di partials. Lanjut, saya juga ke di bagian report ini. Nah, di report juga sama, ada header sama footernya. Dan untuk di report ini ada 4 bagian, yaitu report tentang penjual, pembeli, genre, dan juga buku. Nah, di sini ada jumlah penjual, jumlah user yang sebagai penjual. Terus di sini ada jumlah user yang sebagai levelnya itu pembeli, dan genre. Di sini ada berapa banyak genre buku yang ada pada aplikasi kami. Dan ini buku, berapa banyak judul buku yang telah ada di aplikasi kami. Nah, jika diklik, ini akan menampilkan detail dari tiap kotaknya nih. Misal penjual, jika kita klik, maka akan tampil grafik performa penjual. Nah, di sini akan tampil tabel yang isinya itu bisa kita atur dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Terus filter data. Nah, gunanya ini untuk memfilter. Terus di sini ada top penjual berdasarkan kuantiti buku terjual. Jadi di sini ada Zain yang berhasil menjual sampai 30 lebih, 33 tepatnya Zain. Terus Nisa ini berhasil menjual 3 buku dan Faiz itu 1 buku terjual. Nah, selanjutnya di sini juga ada detail datanya. Untuk lebih jelas ada tabel kecil lagi. Ini untuk grafiknya, grafik bar saya pakainya grafik bar. Terus ini ada nomor, nama penjualnya, dan jumlah buku terjualnya. Terus ini ada juga cetak print yang fungsinya untuk ngeprint dari grafiknya ini. Tinggal kita print dan selesai. Terus ada tombol back untuk kembali ke report tadi, halaman report. Terus untuk pembeli juga isinya sama. Ada laporan top pembeli, pembeli teraktif yang mengindikasikan berapa banyak buku yang sudah dibeli. Misal kita buat di sini. Nah, sini ada Ali. Ali membeli sebanyak 96 buku. Ada Safri 6 buku, Nabila 5, dan Faizan 1 buku. Sini juga ada kayak tadi, dan ada total omsetnya. Mereka belanjanya berapa sampai 1 juta. Di sini ada 475 dan 493. Seperti itu. Kurang lebih sama, cetaknya juga sama. Dan back. Nah, untuk genre di sini sama juga. Bedanya di sini hanya menampilkan genrenya, genre apa yang terjual. Sini kita filter. Nah, sini ada poetry dan tanpa kategori. Ini
tidak diklasifikasikan genre apa, jadi kita tambahkan tanpa kategori. Di sini kurang lebih sama sih seperti yang tadi, ada namanya dan total pendapatannya. Kita kembali dan untuk bukunya di sini ada berapa banyak buku yang kita punya yang ada di aplikasi kami. Seperti itu. Di sini ada Kakek Desa Penari, terjualnya sampai 36 buah, 36 piece, Sikwa itu 33, Lentik itu luka 18 dan sampai terakhir seporsi mie ayam. Di sini saya terlihat juga laporannya, ringkasannya. Total item terjual 107 piece. Di sini DSBN-nya, terjual dan pendapatannya. Oke, segitu saja untuk di bagian admin. Selain mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola admin, saya juga dapat tanggung jawab untuk mengelola di bagian seller. Di bagian seller, sini kita masukkan dulu yang username yang seller. Nah, saya juga mendapatkan tanggung jawab untuk membuat reportnya. Kembali lagi di report. Nah, sini diklik report, sini ada penjualan. Kurang lebih sama seperti tadi reportnya. Bedanya di sini hanya terkhusus di ID seller yang login. Kalau tadi itu keseluruhan dari user yang kita punya, sedangkan untuk di seller report ini hanya seller yang login di sini. Jadi misal tadi Zain, ini khusus untuk Zain saja. Penjualan ini isinya laporan penjualan tanggal sekian itu berapa menjualnya, berapa piece. Karena kebetulan si Zain ini tidak menjual, jadi tidak ada. Untuk pendapatan kurang lebih sama, tanggal berapa dan berapa pendapatan yang dia dapatkan. Buku terjual ini berapa banyak buku yang dijual. Seperti itu. Terus genre ini genrenya apa aja yang dia udah jual. Seperti itu. Kurang lebih itu saja. Untuk logoutnya juga berfungsi di sini. Dan untuk navbarnya juga berfungsi seperti yang lain. Si Oliver Book. Terus untuk adbooks. Semuanya berfungsi. Ini juga bisa diklik dan logoutnya juga berfungsi. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya. Itu saja yang diamanahkan kepada saya, yang ditugaskan kepada saya untuk membuat fitur-fitur tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.